Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang masuk ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu Camat yang saya hormati, Bapak Kades dan Ibu Kades, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak pengurus DKM Al-Muttaqin, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, yang berseragam duaan. Pertama-tama saya mohon maaf agak terlambat. Karena rupanya di hari Ahad nggak mudah mencari apotek yang buka. Saya tadi cari apotek dulu. Yang kedua, saya mohon maaf juga karena saya duduk lebih tinggi dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini. Tapi karena sudah disediakan, jadi saya manfaatkan. Tentu saja harus saya manfaatkan karena kita semua maklum betapa tidak mudah di negeri ini untuk bisa memperoleh sebuah kursi. Batur menepi kapapayahan hayang menang kursi. Entah keceplosan, entah memang sengaja. Ada seorang ketua umum sebuah partai di negeri ini menyatakan, jangan pernah bermimpi bisa menjadi anggota DPR pusat kalau hanya punya modal sekitar 15-20 miliar. Mal jadi minimal modalnya kedah antawis 30-40 miliar. Alhamdulillah pagi hari ini saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun menang kursi. Ya, tapi bukan untuk 5 tahun. Kerja jaman paling. Namun tetap saya minta maaf walaupun jujur ya rada kararagok, Pak. Asa kerisunatan gitu. Untungna we hadena teu disasarung gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan. Dan ini hanya diberikan kepada dua makhluk Allah, jin dan manusia. Pilihan yang pertama, kita diberi hak untuk memilih apakah mau beriman atau kafir. Itu 100% pilihan. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menyatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Tapi pilihannya cuma satu di antara dua itu. Beriman atau kafir. Tidak ada alternatif ketiga. Jadi tidak bisa memilih abdi mah rek rada mukmin seeutik atau rek rada kafir seeutik gitu. Kalau mau kafir, kafirlah. Kalau mau mukmin, mukminlah. Karena nanti di akhirat juga Allah hanya menyiapkan dua tempat, surga dan neraka. Surga tempat kekalnya orang-orang yang memilih beriman, kafir tempat kekalnya orang-orang yang memilih neraka, tempat kekalnya orang yang memilih kafir. Terus nu rada mukmin, rada kafir di mana? Ya. Rada di surga, rada di neraka, biraku itu. Ya. Nah, ketika manusia itu memilih kafir, bebas dia menjalani kehidupan di dunia ini semau dia. Allah tidak pernah membuat aturan sedikit pun untuk orang kafir. Silahkan Bapak Ibu baca Al-Quran, nggak akan ada ketemu aturan hidup Allah tetapkan untuk orang kafir. Misalnya, ya ayyuhal kafirun aqimus sholat, bantu ayat. Atau ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumusiyam, daya. Makanya kalau ada orang kafir tidak sholat, berdosa tidak? Ibu, orang kafir tidak sholat berdosa enggak? Tidak. Hari orang mukmin kalau tidak sholat, jadi mending mana? Tapi betul itu jawaban itu. Orang kafir tidak sholat, tidak berdosa. Orang dia nggak disuruh bersolat tuh. Dan dosa itu pelanggaran terhadap aturan Allah dari orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman dengan aturan Allah, lalu dia langgar aturan itu, nah, itu dosa. Hari kafir dosa di mana? Hei orang kafir, doraka kunaon teu salat. Nah, saya kudu salat. Wanita perintah Allah. Saha Allah teh? Tah, geus teu puguh. Itulah sebabnya ada orang bertanya kepada saya, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ya. Lalu kenapa orang-orang kafir itu terancam abadi di neraka jahanam? Katanya Allah Maha Pengampun. Kenapa orang kafir itu abadi di dalam neraka? Karena orang kafir itu tidak berdosa. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa. Kenapa orang kafir tidak diampuni? Karena tidak berdosa. Kafir itu bukan dosa. Menentang Allah itu. Ya, bukan dosa. Jadi kalau orang memilih kafir, bebas dia mau menjalani hidup semau dia di dunia ini. Tinggal nanti di akhirat tanggung resiko gitu. Tapi ketika seorang itu kemudian memilih beriman, maka sudah tidak ada lagi kebebasan itu. Orang yang beriman itu dia harus Islam.
Islam itu kata benda, kalau kata kerjanya aslama. Orangnya disebut muslim. Artinya berserah diri. Jadi orang yang beriman itu dia aslama, Islam, berserah diri, menyerahkan diri dia sepenuhnya untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia siap melaksanakan aturan dan hukum Allah itu. Reka harti, teka harti ku akal manehna. Ibu-ibu kalau sholat subuh berapa rakaat? 2. Di masjid ini 2. Alhamdulillah itu. Sami di masjid Nusana sih 2. Sekarang pertanyaannya, kenapa subuh 2 rakaat? Nah hari maghrib 3. Sementara lohor, asar, isya 4. Sok, tolong jawab. Insya Allah sampai botak tersirah, dah bakal jawab. Maka saya yang kebetulan hidup saya habis untuk mendalami agama Islam gitu ya. Walaupun tetap saja ilmu saya mengasih etik. Tapi dengan ilmu saya yang cuma sedikit itu, insya Allah saya siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sok, mangga, badan naros naon. Misalnya Bapak Ibu bertanya tadi, kenapa sholat subuh 2 rakaat, hari maghrib 3, hari lohor, asar, isya 4? Jawaban saya, cek Allah kitu. Titik. Sok, naros naon deui. Kenapa daging babi haram? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Titik. Mangga naros naon deui. Daging babi itu haram karena dalam daging babi terdapat cacing pita. Ceuk saha? Kata manusia akhir abad 18 baru ditemukan cacing pita dalam daging babi itu. Dan kata penemu cacing pita dalam daging babi, rebus saja si daging babi itu sampai 130 derajat Celcius. Jadi lamun geus ngagolak teh antepkeun heula itu. Sampai 130 derajat Celcius dipastikan cacing pita itu mati. Daging itu aman dari cacing pita. Apakah dengan demikian daging babi jadi halal? Daging babi itu haram karena dilarang oleh gitu. Adakah hikmah Allah melarang kita memakan daging babi? Oh, silakan cari, itu fungsi akal. Tapi jangan katakan bahwa karena itulah daging babi diharamkan. Mungkin nanti di abad berikutnya akan ditemukan sekian jenis cacing lagi gitu, yang membahayakan. Dan kita nggak perlu menunggu penelitian itu karena kita yakin yang Allah perintahkan, yang Allah larang pasti hikmahnya untuk kita. Mau dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal. Ibu sudah naik haji? Sudah umroh? Alhamdulillah. Yang belum mudah-mudahan Allah segera takdirkan. Di Mekah kita sampai berebutan ingin mencium Hajar Aswad. Ya, kenapa kita mencium Hajar Aswad? Apa itu Hajar Aswad? Hajar itu batu, Ari Aswad hidung. Ada nggak di TKI ini Hajar Aswad? Oh, loba pisan. Diharap tuh ayo Hajar Aswad. Unggal batu nu warnana hideung dalam bahasa Arab disebut Hajar Aswad. Hajar teh batu, Aswad hideung.
Lamun nu bodas, batu nu bodas hajar abyad. Lamun koneng hajar asfar gitu. Daripada di Mekah berebutan, mending nu ieu urang ciuman. Atau mawa eta hajar aswad itu batu hideung tindun di imah pek letakan itu. Kenapa tidak kita lakukan itu? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan mah cuman hajar aswad yang ada di pojok Ka'bah karena perintah. Ibu-ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Ganti sa-RW jeung Pak Umar. Tahu lah ya, kisah Umar bin Khattab. Beliau ini salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin ahli surga. Lihat bagaimana ketika beliau akan mencium Hajar Aswad saat sedang tawaf. Berdiri beliau dengan gagahnya di depan Hajar Aswad itu. Lalu ditunjuknya Hajar Aswad. Sambil kemudian mengatakan, "Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah mau menciummu. Karena bagaimanapun kamu hanya sebuah batu. Sampai kiamat kamu tetap batu." Jadi dicarakan heula Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, sok ayeuna kusa dicium, baru dicium. Begitu cara beliau menjaga akidahnya itu. Ngapain mencium Hajar Aswad lamun teu dicontohkeun? Ada batu yang kita cium dapat pahala Hajar Aswad. Nanti di tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah ada lagi batu yang kita dapat pahala lebih besar karena itu wajib, itu hukumnya. Batu yang dilempar. Jumroh dilempar pakai apa? Pakai batu. Apa bedanya batu yang dilempar dengan batu yang dicium? Ya, tasarwa batu. Yang membedakan itu perintah. Allah memerintahkan ini dicium, yang ini diperintahkan untuk dilempar. Ini kalau kita mau beribadah itu ya, ikutilah aturan Allah dan Rasulnya. Jangan menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Karena kadang-kadang ada ya kita umat Islam itu yang melakukan kegiatan ibadah gitu, dalam sholat, di luar sholat, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nyamal jadi ibadah. Dan ketika ditanya kepada yang bersangkutan, kenapa Anda melakukan itu? Nah kunaon gitu, ada nggak contohnya dari Rasulullah? Kalau dia bilang ada, sok mana hadisnya? Mana ayatnya? Kalau tidak ada, lalu kenapa Anda melakukan? Biasanya jawabannya itu akan begini jawabannya. Bukankah ini lebih baik? Kata Imam Malik, ini jawaban yang sangat berbahaya. Artinya kita ingin mengatakan, saya melakukan sesuatu lebih baik dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Berarti saya lebih mengerti tentang Islam dibanding Rasul. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah, kepada Imam Malik. Miqat itu, kalau untuk orang Indonesia di mana itu?
Qarnul Manazil bil Ari kalau dari Madinah ya. Kalau kita langsung dari Indonesia itu Qarnul Manazil. Ada sebagian ulama membenarkan dari Jeddah. Lalu ada orang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana kalau saya mikotnya lebih dulu? Misalnya kita dari Indonesia, di Jakarta keneh we. Sudah berpakaian ihram, langsung kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, misalnya karena mau umrah langsung. Lalu saya berlakukan hukum ihram. Saya laki-laki tidak pakai pakaian berjahit, lalu tidak pakai wangi-wangian, lalu tidak boleh menutup kepala dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh gunting kuku, gunting rambut dan seterusnya. Bolehkah? Apa jawab Imam Malik? Akhafu alaikal fitnah. Saya takut kalau itu kamu lakukan akan menjadi fitnah. Kata si yang bertanya, fitnah apa? Bukankah itu lebih baik? Tah eta, kata Imam Malik, fitnahnya kamu merasa bahwa kamu sudah melakukan yang lebih baik dibanding yang dicontohkan Rasul. Masa kamu lebih mengerti tentang Islam dari Rasul gitu? Sekarang tadi subuh berapa rakaat? 2. Bagaimana kalau ada orang subuh 7 rakaat? Pertanyaan saya, 7 dengan 2 bagus mana? Bagus 7 dengan 2 bagus mana? Bagus 2. Ini bapak-bapak hadir nggak? Hadir di belakang, Pak. Bapak dengar kan? Menurut ibu-ibu, 7 juta rupiah dengan 2 juta rupiah itu lebih bagus 2 juta rupiah. Jadi kalau ibu bapak punya uang 7 juta, Pak, pastikan 2. Oh, 7 jutaan mah bagus 7. Oh, gitu. 7 rakaat dengan 2 rakaat bagus 7. Batur mah sholat subuh 2 rakaat, mana mah 7. Cek akal. Tapi saya yakin kalau ada seorang muslim sholat subuhnya 7 rakaat, insya Allah masuk neraka. Alus cek manehna tidak benar menurut Allah. Jangankan dengan Allah yang maha tahu, yang kebenarannya mutlak pasti benar. Sekarang ibu bukan seorang dokter, sakit. Lalu kata dokter, minum ini tablet 3x1. Dan ini harus habis karena antibiotik selama 5 hari. Lalu ibu berpikir 3x1 saja sembuh, kemudian lamun 3x10. Sok inum 3x10, lamun teu ngajengkang. Jadi harus yang baik dan menurut yang benar menurut dokter. Padahal dokter itu manusia yang mungkin saja salah. Allah nggak mungkin salah. Jadi jangan pernah kita menambah-nambah dan mengurang-urangi aturan yang sudah Allah tetapkan lewat Quran dan hadis. Maka kembali kita, kalau kepada orang yang memilih beriman itu, kata Allah di Quran surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, ulah setengah-setengah. Jadi seorang itu kalau mau milih beriman, itu konsekuensinya. Dia harus siap mengislamkan dirinya secara kafah. Dari mulai A sampai Z kehidupan dia. Itulah sebabnya Allah membuat aturan kepada mereka yang memilih beriman itu. Yang mengatur kehidupan orang mukmin itu mulai dari urusan paling kecil, urusan masuk WC, keluar WC,
sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Masuk WC ada aturannya? Kaki mana duluan? Kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni. Setelah di WC ada aturan enggak? Ada. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Tolong diperiksa lagi WC di rumah kita. Sudah benar enggak arahnya itu? Makanya lagi di WC sama dengan waktu kita sholat gitu. Sama-sama menghadap kiblat. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau Alhamdulillahillazi azhaba aniyal aza. Kade ulah pahili dengan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Hari seeta di WC dahar naon. Masuk WC kalau kita mengikuti aturan itu ibadah bukan? Ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu baru rukun Islam. Rukun itu apa, Bu? Ini nih, tiang. Tiang itu dalam bahasa Arab disebut rukun. Kalau banyak, arkan. Jadi sebutan yang benar sebenarnya untuk rukun Islam itu arkanul Islam kalau dalam bahasa Arab. Arkanul iman, rukun tiangnya. Nah, tiang keimanan itu ada 6. Apakah iman itu hanya urusannya yang 6 itu? Oh tidak. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 63 cabangnya. Tiangnya 6. Untuk mendirikan bangunan keimanan kita itu harus didirikan dengan 6 tiang. Bangunan mah can ayah. Yang 6 itu baru tiangnya saja. Untuk membangun rumah Islam kita masing-masing harus dibangun dengan tiang yang 5. Baru tiangnya itu belum ada bangunannya. Nah kalau dalam rukun iman itu mutlak 6-6-nya nggak boleh dibangun dengan 5 tiang, apalagi 4. Dalam Islam masih dibolehkan oleh Allah untuk membangun rumah Islamnya walaupun hanya dengan 2 tiang. Misalnya karena dia tidak mampu menegakkan tiang haji. Karena sampai meninggalnya nggak mampu. Maka bisa dia bangun dengan 4 tiang rumah Islamnya itu. Kalau memang betul tidak mampu. Karena ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Man istata ilaihi sabila. Bahkan bisa dengan 3 tiang. Karena di samping tidak bisa haji juga tidak bisa saum. Kunaon? Gering seumur umur. Ngarek saum gering. Tong boro-boro saum karek niat gering. Misalnya itu. Ya sudah dengan 3 tiang. Bahkan bisa dengan 2 tiang. Karena di samping tidak haji, tidak bisa saum, juga tidak bisa berzakat. Kunaon? Miskin seumur umur. Boro-boro berzakat, malah nerima zakat, tibatur. Maka kenapa sholat itu disebut imanuddin oleh Rasul tiangnya agama? Kan ibadah haji juga tiangnya agama. Saum ibadah tiang agama. Karena dia memang satu-satunya tiang setelah 2 kalimat syahadat yang tidak dimungkinkan bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Kalau ditinggalkan juga mereka bangun imah Islam nakumaha. Kalau 5 tiang, oh bagus itu. Sempurna sudah tiangnya itu. Tapi segera bangun rumahnya. Hayah dengan tiang wungkul kira. Bagaimana dibangunnya itu? Ya dengan ibadah kita sehari-hari. Termasuk tadi masuk WC.
Mungkin masuk WC teh masang genteng hiji itu teh. Itulah ibadah kita. Sayangnya di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, nilai ajaran Islam yang sangat sempurna ini sudah jauh terpisah dari kehidupan. Karena kita sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme. Pemikiran yang memisahkan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara itu. Seolah-olah urusan agama itu cuma sholat, zakat, saum, haji. Di luar itu gak ada urusan kita dengan Allah gitu. Dengan agama itu. Sehingga banyak orang berpikiran asal sudah sholat, apalagi saum, komo geus haji, surga udah di tangan. Sementara kehidupan dia sehari-hari sudah sama sekali tidak mencerminkan diri dia sebagai seorang muslim. Mari sekarang kita renungkan, Bapak, Ibu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Suatu ketika datang seorang pria menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, Inna fulanah, ada seorang wanita. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini kebetulan contohnya wanita. Si pria ini jelas ingin melaporkan kepada Rasulullah tentang seorang wanita. Dan ingin tahu segi hukumnya menurut Islam kumaha gitu. Tapi tetap beliau tidak mau menyebut nama wanita itu. Kenapa? Ya takut nanti kena hukum menggunjing. Al-Hujurat ayat 12. Itu kan haram menceritakan keburukan orang lain. Padahal si pria ini jelas-jelas bukan ingin menggunjing, ingin tahu segi hukumnya dari Rasulullah, tapi tetap beliau tidak mau menyebut namanya. Maka beliau menyebut inna fulanah. Jadi kalau kita ingin menceritakan tentang seseorang tanpa menyebut namanya dalam bahasa Arab, si fulan, ayah si fulan. Lamun lalaki, kalau perempuan, fulanah. Jadi bolehkah kita membicarakan keburukan orang lain? Boleh. Boleh Bu, jangan khawatir. Sok, sapuasna. Tapi jangan sebut namanya. Ada wanita ya di urang, aduh, akhlakna goreng patut pisan. Kaos kumaha akhlakna kieu gitu. Oh, jelaskan. Mudah-mudahan kita jangan sampai meniru akhlakna goreng patut gitu. Bagus itu. Tapi kalau sudah tidak disebut namanya, jangan juga disebut identitas yang lain. Eta Bu sudah dengar mengenai si Bu Eta, Ibu saha? Hayalah pokoknya mah. Udah pernah main lagi ngomongkan Ibu? Har. Saha? Nggak bisa saya sebut namanya. Kalau saya sebut namanya, ghibah, doraka saya. Atau saya jadi penasaran, engkau ngomongkan saya, bari saya teu apal saha deh. Nya kumaha ya Bu, teu tiasa lah eta mah abdi sieun doraka lah hari. Nya geus ari kitu tong disebutkeun ngaranna. Tapi masih sa RW jeung urang. Sa RW lah. Oh sa RT nya henteu. Oh berarti RT 2 tuh kitu mah. Lain. RT 3 nya terusnya di papayan gitu, lain.
Berarti RT 4 meureun. Nya RT 4. Nah, Honda RT 4 mangan 2 jalan, jalan eta jeung jalan itu, jalan eta lain. Berarti jalan itu atuh nya. Nah, jalan itu mah ada pondok kan paling mal nepi ka 20 imah. Maksud ibu nu pas urang asup jalan lain. Berarti rada tengahnya lain. Berarti nu tungtung nya nu tungtung. Apa nu tungtung mangan 2, katuhu jeung kenca. Maksud ibu nu katuhu lain, berarti nu kenca atuh kitu mah. Nya, atuh eta mah si ibu eta. Nya cenah. Oh. Atuh keur naon teh disebut ngaranna ari identitasna mun bisa jelas gitu. Anu geuning salakina teh jangkung gede. Nya. Oke, dijelaskan deh itu. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak bertanya siapa wanita itu, tidak. Ada apa dengan wanita itu? Tuzkaru min kasrati salatiha. Dia dikenal oleh masyarakat kita karena banyak sholatnya. Maksudnya banyak sholat itu bukan berarti lamun tadi subuh baturkan 2 rakaat mah 7. Di samping sholat yang wajib, dia rajin sekali melakukan sholat-sholat sunnah. Banyak sedekahnya. Di samping zakat yang wajib, dia banyak bersedekah, menolong orang lain sesamanya. Banyak saumnya. Di samping saum yang wajib, rajin dia melakukan saum-saum sunnah. Mau dicari tandingannya di masyarakat kita, gak akan ketemu Rasulullah wanita sehebat dia. Soal sholat, sedekah, saumnya itu. Saking terkenalnya wanita ini dalam ibadah-ibadah ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini pasti wanita ini ahli surga. Ibadah nakawas gitu atau? Terkejutlah sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Ketika Rasul yang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak akan pernah menyatakan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah, menyatakan sayang, innaha finnar, wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Kumaha Rasul? Nah, wanita yang luar biasa ibadahnya itu malah jadi calon neraka. Benar kata Rasulullah, luar biasa ibadah wanita itu. Tapi kalau ibadah-ibadahnya ini nanti dihisab oleh Allah, lalu masuk ke yaumil mizan, ditimbang, maka ibadah ini yang sebanyak itu tidak mungkin mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Sehingga tetap saja dia masuk ke dalam kategori yang fa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Gerangan apa Rasulullah dosa yang dilakukan oleh wanita ini? Sehingga dosa itu terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya yang gak bisa diam itu. Menyakiti hati tetangga dengan lidah. Dia ngomong, orang lain sakit hati itu. Masuk neraka gara-gara eta. Bagaimana kita bisa menganggap urusan Islam itu cuma syahadat, sholat, zakat, saum, haji? Jadi ini yang kita sayangkan itu ya.
di negeri yang katanya mayoritas Muslim, sulit kita mencari nilai Islam ini. Saya ya ketika diundang lah pergi ke negara lain gitu ya. Ya Allah, kok malah nilai Islam yang saya tahu itu malah araya di dia gitu. Kebersihan sebagian dari pada iman. Ya, itu. Saya sampai ditantang di Jepang itu oleh orang pegawai kedutaan. Perhatian katanya, sok cari di jalan 1 puntung rokok. Kalau Bapak dapat, saya bayar $100. Sapuntung rokok. Maka saya waktu di Jepang itu sibuk dengan puntung rokok, Pak. Lumayan menang 10 ke $1.000 seberaha. Itu manggih-manggih, Pak. Dan saya perhatikan orang Jepang yang merokok itu, merokok. Begitu dia habis, dia matikan, terusnya dicecepeng sebelum dapat tong sampah itu. Kita punya ajarannya, batur nu ngalaksanakeun anak. Pertama kali saya ke Jepang, di airport itu, saya dijemput oleh orang kedutaan itu. Oh, jalan di luar Pak, katanya. Karena bawa koper gitu. Itu saya mau nyebrang, itu di airport, mau nyebrang. Kan tidak ada lampu merah, lampu jalan maksudnya, di airport. Begitu saya nyebrang, saya lihat bus mau lewat, mundur saya. Saya mundur, bus berhenti. Saya cicing, saya nyebrang, itu kayak ren mobil. Lalu orang kedutaan yang di belakang itu yang jerit-jerit, Pak Kiai, nyebrang, nyebrang. Ya akhirnya saya nyebrang. Akhirnya dia cerita gitu, kalau tadi Bapak tidak nyebrang, bus itu nggak akan pernah lewat. Allahu Akbar. Baru pertama saya waktu itu menginjakan kaki di Jepang. Ini kan hadis Rasul itu. Yang berkendaraan hendaklah menghormati yang sedang jalan. Yang sedang jalan hormatilah yang duduk. Hadisnya ya diurang. Nu ngalaksanakeun, oh diurang mah, oh disikat, malah lamun jeung cai hujan segala rupa tas ya rasakeun itu. Ya. Oh banyaklah saya temukan itu ya. Terpisah, Pak. Karena kita sudah diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme itu. Peluang yang paling besar bagi seorang wanita masuk surga itu sebenarnya ada dalam posisi dia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sekian ayat Al-Quran atau sekian hadis, paling banyak di hadis, akan menjelaskan itu. Apabila seorang istri itu mampu menjaga kehormatan dirinya, menjadi wanita fasolihatu qanitatun hafizatin lil ghaib, yang taat pada Allah lalu mampu menjaga kehormatan dirinya, terutama ketika suami tidak ada di rumah. Dan kalau mampu menjaga kehormatan diri di hadapan salaki, nya wajar ya salakina aya di hadapan melotot gitu kan. Yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Di hadis yang lain, senyum seorang istri itu adalah ibadah. Ya, ada hadis senyum seorang suami. Karena kenapa? Peluang oleh Allah ingin diberikan pada seorang istri dari sisi ini. Suami nanti ada peluangnya lain dalam mencari nafkah dan sebagainya. Memimpin rumah tangga. Nilai-nilai ini sudah ada nggak ada semua. Saking baiknya para istri di kita itu, jadi menyerahkan tiket surganya itu ke pembantu.
pembantu yang solehah, yang nyiapin sarapan pembantu, ngurus imah pembantu, nyuci pakaian suami pembantu, segala rupa pembantu. Kata soalnya, jika ada ngopi-ngopi lah ke depan ya teroris ya. Bapak ngopi, bala lager di orang mah. Karunya ke pembantu bila saya asup surga ya tiket nama enggak tadi itu. Ini ya. Anda membuang duri dari jalan. Anda membuang duri dari jalan. Duri tenaun. Cucuk. Segede naon ta duri. Lah sakitu duri ari segede kieu mah lain duri atuh. Segede kitu. Kita ambil jalan sebentar ke tong sampah, lung. Dengan niat karena Allah demi untuk menyelamatkan orang lain bisi aya nu kacugak. Paling loba ge meureun nu kacugak. Saurang kan gitu. Itu bukan hanya ibadah, kata Rasulullah SAW dalam hadis su'batun min su'batil iman, salah satu cabang dari keimanan seseorang. Membuang duri dari jalan, da moal kesangan moal. Itu saja sudah ibadah. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana luar biasa besar ibadahnya seorang pemimpin yang berhasil membuang duri-duri kehidupan masyarakat. Duri ekonomi, duri sosial, duri politik, duri hukum, sehingga masyarakat yang dipimpinnya itu hidup sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Gitu. Berapa ibadah si pemimpin itu? Jadi pantaslah kalau kita baca di dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli wa la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia dari umatku, kata Rasulullah, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan nanti di akhirat kecuali perlindungan dari Allah. Di akhirat itu semua kita akan merasakan Malik Yaumid, Allah penguasa tunggal itu. Gak ada yang bisa membantu menolong kita. Tapi ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah, masuk surga tanpa hisab. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah dalam hadis itu siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ya bisa bayangkan aja, kalau tadi membuang duri saja, sekedar membuang duri saja sudah ibadah, bagaimana seorang pemimpin yang berhasil mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya itu. Bayangkan kalau di negeri kita itu, mensejahterakan 270 lebih, bahkan hampir 280 juta rakyat. Berarti dia beribadah kepada Allah lewat baktinya kepada 280 juta rakyat. Selama sekian tahun, 5 atau 10 tahun. Berapa ibadahnya? Nah, tadi hisab, apa si pemimpin itu tidak pernah berbuat dosa? Enggak mungkin ada manusia tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tolong kalau ada Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa, tolong angkat tangan. Saya segera akan pulang. Kenapa? Berarti saya sedang berceramah di depan para malaikat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bedanya mungkin satu dengan yang lain itu hanya yang satu kecil dosanya nggak seetik gitu.
yang satu besar banyak. Gitu. Nah si pemimpin ini apa tidak pernah berbuat dosa? Pasti ada. Mungkin pernah dia lalai, tidak sholat sekali dua kali seumur hidupnya. Mungkin dia pernah ngawadul ke pemajikan anak. Meren. Kenapa tidak dihisab? Percuma dihisab. Apa artinya dosa seperti itu kalau mau dibandingkan dengan ibadah dia yang sebanyak itu? Langsung masuk surga tanpa hisab. Dari sinilah saya mulai memahami gitu ya. Oh pantas. Kenapa jabatan kepemimpinan itu di kita sering diperebutkan ya. Pemilihan, wah lila kene harita gus berapa bulan itu gus rame nanti kan. Bahkan ada yang sampai menghalalkan segala macam cara ya. Curang, sogok menyogok yang jelas diancam oleh Rasulullah dengan laknat dari Allah bagi yang menyogok maupun yang disogok dilakukan demi untuk bisa jadi pemimpin. Saya memahaminya, oh mungkin mereka sedang memperebutkan tiket masuk surga tanpa hisab. Meren. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa ketika Rasulullah SAW wafat sempat 3 hari jasad beliau itu tidak segera dikebumikan. Situasinya memang sempat rada kacau, karena ada sebagian umat yang belum melihat jasad Rasulullah, mendengar berita itu nggak mau percaya. Saking cinta mereka kepada Rasul itu nggak mau percaya kalau Rasulullah itu wafat. Baru mereka tersentak ketika Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, apabila yang kalian sembah itu adalah Allah, Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tapi kalau yang kalian sembah itu adalah Rasulullah, kini Rasulullah sudah wafat. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Baru mereka seperti tersentak. Mereka harus meyakini memang Rasulullah sudah wafat. Maka para sahabat utama itu mulailah memikirkan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah. Melanjutkan kepemimpinan Rasulullah memimpin umat, bukan melanjutkan kerasulan. Rasul sudah berhenti. Maka dibentuklah tim sukses. Yang paling pertama didatangi oleh tim sukses Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Ada beberapa kali Rasulullah berhalangan mengimami sholat, lalu menyerahkan imam itu kepada Abu Bakar. Itu alasannya. Alasan yang kedua, Abu Bakar termasuk orang pertama masuk Islam. Alasan ketiga, Abu Bakarlah yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, termasuk mendampingi beliau saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka tim sukses pun datang menemui Rasulullah. Menemui Abu Bakar Siddiq. Beliau ini orang yang tawadhu, Pak. Abu Bakar itu. Maka dengan kalemnya dia mengatakan, tolong jangan saya. Kenapa? Ada orang yang lebih pantas dari saya untuk menjadi khalifah. Orangnya berani dan tegas. Siapa dia? Umar bin Khattab. Beliau yang lebih pantas dari saya.
Maka tim sukses pun pergi menemui Umar bin Khattab. Betul saja beliau itu sangat tegas, Pak, Ibu sekalian. Langsung beliau berdiri dan bersumpah dengan menyatakan, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap untuk menjadi khalifah selama Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Beliau yang pantas, yang lebih pantas dari saya. Baralik deui ka ditu, baralik deui tim sukses itu menemui Abu Bakar. Nah, itu teh para sahabat. Kenapa tidak diambil itu peluang untuk masuk surga tanpa hisab? Saya belum pernah lagi melihat di negeri ini, Pak, suasana seperti itu. Saya dorong, kecuali satu yang ada tuh, pemimpin sholat, imam masjid, imam sholat di masjid. Ayat, etawin ayat teh di orang. Belum pernah saya melihat di masjid itu sancan adan misalnya wayah kita jam 11 masih sajam direk azan misalnya. Wah, orang sudah mulai pasang baliho di sekitar masjid itu, spanduk. Pilih saya. Nah, itu. Terus begitu azan, mulailah pendukungnya kampanye itu. Pas begitu komat, garlut antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain itu. Tapi banyak yang babak belur sancan salat itu. Bahkan tidak sedikit yang money politik gitu kan, serangan fajar gitu kan. Menjelang komat itu, amplop berseliweran itu, bagi-bagi susu, bagi-bagi amplop. Ada yang pakai terang-terangan itu, langsung duit dibagi-bagi itu. Yang hebat nanti dikit itu disebut ustad deh. Belum pernah saya melihat di masjid itu. Malah yang saya saksikan selalu di masjid itu silih dorong. Jika Abu Bakar jeung Umar tadi, cina. Cina, kira aku saya. Memang saya pangkolotna, tapi bacaan saya terada kurang halus. Sok didinya piraku saya, Pak. Dan saya mah udah ngora maknya ngaimaman bapak atau sepuh ya. Mangga we, Pak, mangga. Itu musyawarahnya itu sampai kadang-kadang setengah menit itu. Silih dorong. Lalu siapa akhirnya yang terpilih jadi imam? Yang paling banyak kedorong. Dorong itu kan. Ini mana ke saya diharap ya tentu namanya. Geus diharap masih diningali ka tukang. Aya make topi haji di tukang. Cik bapak itu cenah we. Mangga we cenah mangga itu. Sampai akhirnya ibu-ibu teh protes di tukang teh. Itu jadi mal urang teh salat teh. Aya we ngan silih dorong teh tadi. Nah tinggal ini, Pak. Nilai ajaran Islam yang nyesa dalam urusan milih pemimpin tuh, milih pemimpin keur salat. Lah kenapa ini silih dorong? Lamun di kahiji tanggung jawabna ka Allah, disadari gitu ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita tanggung jawab semua kepada Allah. Tapi kalau mau di masjid mah karasa gitu tanggung jawab ke Allah. Anu kadua, duitan. Duitan, Pak. Nah, nggak memperebutkan duitan. Resiko gede duit tuh. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan pernyataan saya, sok umumkan ayeuna ke Masjid Al-Muttaqin. Sebarkan di medsos, sok sebarkan. Di koran, sok di mana-mana sebarkan. Umumkan bahwa di Masjid Al-Muttaqin terhitung tanggal 8 Januari hari Senin
8 Januari 2024 sing saha-saha nang ngaimaman salat fardu terserah rek subuh, rek lohor, asar, maghrib, isya sakali ngaimaman 200 juta. Jago lamun tegar lut deui di dieu. Wah, seluruh merenu di mana daratang itu nu tato di lalungan pilih saya jadi imam belum teu dikadek ku saya gitu. Mulai itu money politik 100 juta dibagi-bagi dan lumayan menang 200 itu. Ini yang paling Rasulullah SAW takutkan itu ya, akan menimpa umatku di kemudian hari penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa bedanya memimpin sholat dengan memimpin umat, memimpin rakyat? Sama tanggung jawab pada Allah, sama ibadah, sama harus mengikuti aturan Allah. Bedanya naon? Yang membedakan kita itu pemikiran sekularisme tadi. Nah, kembali pada cerita tadi Abu Bakar dan Umar. Kenapa mereka tidak segera mengambil alih, mengambil itu jabatan khalifah itu? Supaya mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, karena saya yakin Abu Bakar dan Umar pasti pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Ad-Dulaimi dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali mengutip hadis itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan sittatun yadkhulunan nar qoblal hisab bisittatin, ada 6 kelompok manusia dari umatku kata Rasulullah. Hari orang kafir geus pasti itu mah masuk neraka jahanam tanpa hisab itu. Ini dari umatku kata Rasulullah, umat Islam ada nanti 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Makanya nanti mereka juga di akhirat bakal ngajago oge meureun kitu nya. Saya ge sarua cenah teu dihisab itu. Tapi bari asupna ka neraka. Kenapa tidak dihisab? Percuma. Mungkin dia sebagai seorang muslim sholat, malah meureun geus haji, umrah geus sekian kali. Masa semua ibadah-ibadah itu tidak dihisab? Ya kalau dihisab juga percuma. Tidak mungkin ibadah sebanyak itu akan bisa mengalahkan dosa dia yang terlampau berat. Apa gerangan dosanya? Siapa orang yang paling pertama disebut oleh Rasulullah? Al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Iku non jadi ngaharulang kieu. Atau kita rubah saja tema kita ya. Tema kita itu ngahulang. Ingat kalau kita bicara pemimpin itu jangan kita bayangkan hanya seorang pemimpin tertinggi gitu ya. Kullukum ra'in kata Rasulullah. Kalian semua adalah pemimpin. Suami pemimpin di rumah tangganya, istri pemimpin di rumah tangga suaminya, anak pemimpin terhadap amanah yang orang tua diberikan padanya, pembantu rumah tangga saja pemimpin terhadap amanah majikannya. Masing-masing kita akan dituntut oleh Allah sesuai dengan kepemimpinan kita masing-masing. Loh, kenapa kalau pemimpin itu masuk neraka jahanam tanpa hisab? Mari kita lihat hadis lagi. Atau mungkin ibu pernah, bapak pernah mendengar atau membaca hadis Sahih Bukhari. Ada seorang wanita, kata Rasulullah, nanti di akhirat masuk neraka jahanam. Apa yang membuat dia masuk neraka jahanam? Dia menzalimi seekor kucing.
menzalimi seekor kucing. Ya. Gak boleh kita menzalimi seekor kucing, gak boleh. Membunuh seekor kucing, boleh. Yang tidak boleh itu menzalimi. Kumaha? Iya, kalau memang dia harus dibunuh si kucing itu dan membahayakan, mengancam nyawa kita, boleh dibunuh. Kalau dizalimi itu si kucing itu boga salah nanawan, lalu kita zalimi. Itu namanya zalim, Pak. Saya sejak kecil senang binatang, Pak. Apalagi kucing. Waktu saya mahasiswa dulu di Mesir, itu di asrama itu banyak kucing bagus-bagus, Pak, karena banyak jenis angora gitu. Nah, saya nggak miara lagi karena kebetulan teman saya orang Maldives, persis samping kamar saya, banyak miara kucing. Ah, udahlah babarengan lah gitu. Suatu ketika ngahulang kita ngelihat itu. Datang itu tim itu ke asrama, ditembakin semua kucing-kucing itu. Ceder. Jungkol, uluh. Ketika kita tanyakan kenapa ini? Dipastikan mereka menyebarkan penyakit yang membahayakan. Oh no. Gak ada masalah itu. Mereka pasti minta fatwa dulu pada para ulama itu. Lakukan untuk keselamatan. Jadi binatang-binatang, makhluk-makhluk ciptaan Allah boleh kita bunuh kalau mengancam nyawa kita. Ibu jangan ragu, Bu, kalau ketemu nyamuk sikat ya, Bu. Sikat aja, payahan nyamuk mah. Karunya ting imah ente bahaya, itu demam berdarah segala rupa bisa dibunuh saja, gak ada masalah. Termasuk kucing kalau memang diyakini seperti itu. Tapi ini masalahnya, si wanita ini, kucing ini nggak punya masalah apa-apa. Tingku naon ini sebel si awet teh. Terus disiksa. Zalim kan itu. Setelah disiksa babak belur, dikurung. Sampai matinya si kucing itu, tidak dikasih minum dan makan. Masuk neraka gara-gara menzalimi seekor kucing. Pertanyaan saya, kalau ada seorang wanita, kata Rasulullah, masuk neraka karena menzalimi seekor kucing, bagaimana kalau yang dizalimi itu seekor manusia? Seorang manusia. Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan seorang manusia, 280 juta rakyat? Terus rek asup sorga ti pantonu mana? Ngeri ya kalau kita lihat ini. Ngeri sekali. Jadi pantaslah kalau tadi Abu Bakar dan Umar silih dorong itu. Mereka ngerti karena mereka dididik langsung keislamannya itu oleh Rasulullah SAW. Pantas silih dorong gitu. Mangalah pilih, iya lebih pantas. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Masih bisa nih? 5 menit lagi bisa? Tujuh menit ya. Oh, gede nggak ya ibu-ibu di luar teh? Ya. Hari ya, Pak. Saya kalau melihat situasi begini gitu ya Allah, saya ukur dengan ukuran Islam. Saya ini bicara saya sebagai seorang muslim. Ibu-ibu dan bapak tenang saja ya. Saya bukan berasal dari ormas Islam manapun. Saya tidak pernah terkait dengan partai manapun. Saya tidak terkait juga dengan calon-calon manapun. Kalaupun ada yang saya kenal, ya wauh, tapi nggak ada ikatan apa-apa. Saya bicara ini murni saya sebagai seorang muslim. Gitu.
mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari itu kita akan melakukan satu ibadah besar atau melakukan dosa besar. Antara itu. Kalau kita berhasil memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, masuklah nanti si pemimpin itu di akhirat ke dalam surga tanpa hisab. Kita kira-kira ke bawah enggak yang memilihnya? Ke bawah. Ke bawah. Pan lamun kita dipilih ke orang mah lagi malah jadi pemimpin. Pasti nanti dalam kitab yang diserahkan oleh malaikat pada kita, catatan hidup kita per detik selama hidup itu, pasti kita termasuk itu yang ada dalam catatan itu. Dan si pemimpin juga nanti ketika ditanya oleh Allah, siapa yang memilih kamu? Disebutin satu-satu, nanti ada dalam catatan, Pak Anu, terus Ibu Anu, terus Ibu Ayu, pokoknya ayat di jamaah Masjid Al-Mutakin, marilis, ada yang nak abdi itu. Si aman, Bu. Setiap dia si pemimpin itu berbuat kebajikan, kita memperoleh pahalanya juga. Sabaraha banyak, ya maloba teuing memang meureun da urang teh nu milih pon sabaraha juta meureun, nya bener aya kabagian 0,0 sekian lah. Tapi 0,0 sekian kali amal ibadah sakitu pan loba, insyaallah tertarik kita masuk surga itu. Bayangkan kalau yang dipilih itu anu zalim. Pan aya catatan nanti saha nu milih. Mana ditanya di saha nu milih didinya, si ibu eta, si bapak eta. Setiap kali dia melakukan kezaliman, kita kecipratan dosa tidak? Cipratan 0,0 sekian kali dosa sakitu loba nya gede. Dalam Islam itu yang namanya dosa itu bukan hanya pelaku. Makanya Bu, Bapak sekalian, dalam Islam itu ada dua istilah. Ada ad-dol, ada al-mudil. Kalau ad-dol itu waladolin, itu orang yang sesat. Sesat mah teh sorangan, teu mau batur. Jadi tanggung jawabnya dia dengan Allah, ya urusan dia sendiri. Yang paling berat itu yang al-mudil, yang ada di Quran surat An-Nahl 25 itu. Dia sesat terus membawa orang lain dalam kesesatan. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, dia akan memikul dosa karena dia sesat secara sempurna di hari kiamat dan akan memikul dosa semua orang yang dia sesatkan. Wow, berat itu. Jadi kumaha tuh orang teh? Tibatan beresiko, saya golput, bebas kita. Toh golput itu hak. Saya setuju golput kalau tidak ada pilihan dan pilihan itu garoreng kabeh. Jeung garoreng nate rata. Lamun diberi nilai si ieu 5, ieu 5, ieu 5. Sarua milih ieu milih bedana. Daripada beresiko geus golput. Tapi kalau di antara misalnya calon-calon yang ada itu aya nu nilaina genep, aya nu 5, aya nu nilaina 3, saya yakin golput di sini haram hukumnya dalam Islam. Haram. Kenapa haram? Karena kalau kita golput dengan tidak memilih nu tadi nilai genep,
sangat mungkin nu nilai 3 nu jadi Pak. Jadi kita yang telah membuat nu tadi nilai 3 itu kita jadi itu. Maka haram golput di situ. Jadi nu mana itu nu kudu dipilih. Mari kita lihat An-Nisa 59. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Ibu Camat dalam sambutannya itu. Harus yang paling soleh, paling taat, paling tidak menurut ukuran kita. Yang paling taat kita pilih. Yang paling soleh. Sebab ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Jadi ibarat sekarang kita mau sholat ya, sholat berjamaah 10 orang kita bapak-bapak, satu pun tidak ada yang bagus bacaan sholatnya. Bubar kita sholat, biasalah orang sholat masing-masing hari gitu mah. Hati atau masing-masing dalam ketidakbagusan deh, atau biasa pilih salah seorang dari 10 orang itu yang terbaik di antara nugar orang patut, misalnya gitu. Madanya pang alusna, pilih jadi imam. Ulah bubar sholat berjamaahna. Maka pilihlah yang terbaik. Maka karena ini waktunya juga sudah habis gitu ya. Maka saya ingin mencoba mengakhirinya dengan nanti Bapak Ibu niatkan tanggal 14 pergi ke TPS, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan yang Ibu milih. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wajib Ibu Bapak milih satu. Harus satu. Kalau Bapak Ibu ingin selamat dunia akhirat. Kenapa wajib milih satu? Sebab kalau Ibu sampai milih 2 atau 3, surat suara Ibu tidak sah. Kita bakal diumumkan di TPS itu, ini surat suara tidak sah karena tiluanana dicolok atau 2 dicolok, tidak sah. Supaya surat suara Ibu itu sah, pilihlah satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, barangkali ada waktu untuk barangkali Ibu ada pertanyaan. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali Ibu ada pertarusan. Tadi ada yang nge-WA ke saya terkait dengan yang tadi si Pulanah yang ibadahnya sangat luar biasa. Alasan apa sehingga jadi si Pulan itu jadi ahli neraka, Pak Kiai? Barangkali seperti itu. Ada satu pertanyaan tadi dari nge-WA. Dan dari ibu-ibu yang lain, silahkan. Ibu Kades, Bu Camat, sok kayak ke kabumi Allah sana eta poho ditaroskeun. Bisi. Eta panten Pak Kiai tadi teh anu ahli ibadah tetapi janten ahli ahli neraka, Pak. Ini yang mangga Ibu. Waalaikumsalam. Perbedaan hadis dhaif. Ya. Satu lagi, Pak. Jadi yang tadi sebenarnya sudah kita jelaskan ya, kenapa si wanita muslimah itu harus masuk neraka, karena tuzi jiraniha bilisaniha dalam hadis itu. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Jadi suka ngomongkan batur, suka memarahi orang atau dan lain sebagainya.
Tapi tidak dijelaskan dalam hadis, pokoknya mah ucapan si wanita itu menyakitkan tetangganya itu. Nah, itu. Bagaimana kita membedakan hadis doif dengan hadis sahih? Saya nggak tahu. Itu harus orang ahli hadis. Dan itu sudah selesai di zaman dulu. Zaman masih para sahabat Rasul masih hidup. Karena mereka lah yang bisa meneliti ini hadis sahih atau hadis doif. Kalau sekarang kita bagaimana mau menelitinya? Kalau para sahabat dulu langsung mereka meneliti gitu. Ini ada orang misalnya si A menyampaikan, ini ada hadis dari Rasulullah. Naon cenah cek Rasulullah, kieu di mana dirinya menang hadisnya? Langsung misalnya dari Rasulullah, tanyakan ke Rasulullah betul? Nah, baru disangka oh hadis sahih. Oh lain saya menang ti si B, tanya si B. Kamu benar B menerima hadis ini dari Rasulullah? Iya, tapi bukan langsung dari Rasulullah, dari si C. Kejar si C. Terus gitu. Sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Kalau dia terputus, nah sudah dianggap tidak sahih. Karena nggak bisa dibuktikan. Makanya ketetapan hadis sahih atau tidak sahih itu dulu. Nggak bisa lagi sekarang. Sekarang kita mau menelitinya gimana? Sudah selesai itu penelitian itu oleh para sahabat dulu. Seperti hadis Bukhari, Muslim itu. Bukhari itu sampai meneliti itu. Sampai begini saking telitinya Imam Bukhari. Ada hadis, kejar, dari mana? Dari si A. Kamu si A dari mana? Si B. Si B dari mana? Si C. Si C di mana? Tos maut. Nah, sudah, nggak bisa lagi diteliti. Oh si C ada terima dari D. Nah, si D begitu datang oleh Imam Bukhari ditinggali, si B itu rupanya sedang membujuk seekor kerbau untuk bisa diikat gitu. Ketika ditanya si D itu, dari mana kamu dapatkan hadis? Oh dari E, dari E mana? Geus maot. Nah, sudah pulang hadis Bukhari. Langsung dicoret. Kahiji geus teu nyambung ka Rasulullah, kadua mahna tadi nipu eta cenah nipu naon teh? Nipu onta gitu kan di talian. Jangan-jangan nanti dia juga berbohong. Sampai begitu ketelitian mereka. Ada yang sampai sholat istikharah sampai sekian malam itu untuk menetapkan hadis sahih Bukhari. Nah kita mah tinggal baca gitu mah. Nah di sini nanti ada buku kumpulan hadis sahih Muslim, hadis sahih Bukhari, kumpulan hadis-hadis doif, kumpulan hadis. Tinggal kita baca saja, kita nggak bisa lagi untuk meneliti. Sudah selesai penelitian itu. Jadi kalau ibu ketemu hadis itu hadis sahih atau Bukhari, nah, terpaksa harus kita tanya kepada orang yang sudah tahu itu hadis sahih atau tidak, atau kalau enggak lebih yakin lagi kita punya buku-buku kumpulan hadis sahih, lihat ada enggak di situ. Bagaimana kedudukan hadis itu? Nanti dijelaskan ini hadis doif karena periwayatnya ini. Jadi ada kejelasan di situ. Satu lagi barangkali Pak Haji, Pak Ustadz Anom, sekedap. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya Pak Kiai. Pertanyaan saya tentang, ini luar biasa, tentang rahmatanil alamin, bagaimana kita menjadi manusia, menjadi rahmat bukan hanya bagi manusia lagi tapi bagi lingkungan sekitar, kepada makhluk di luar manusia. Terkait tentang riwayat tentang Imam Ghazali yang beliau dijamin beliau masuk surga itu bukan karena amalnya yang begitu banyak, ternyata beliau membiarkan lalat begitu ya yang menyedot mangsi beliau, lalu si lalat itu dibiarkan tidak dibunuh begitu. Padahal lalat kalau kita lihat kan lalat itu binatang yang memadorotkan juga. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang barangkali tentang kisah ini begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan Ibu, ya. Gimana? Andai kata dicoblos salah satu itu menang, yang alhamdulillah dengan sesuai dengan kemauan rakyat. Sekarang bagaimana kalau itu tahu-taunya gagal? Apa yang harus kita terima? Itu dari situ.
yang baik tapi gagal gitu gitu. Iya, Menurut Ibu ya, Bangga. takutnya. Yang soleh gagal gitu, Bangga. Ya. Pertama tadi tentang Imam Al-Ghazali masuk surga karena membiarkan lalat gitu ya, tidak dibunuh. Nah, itu perlu kita luruskan itu ya. Siapa yang menjamin Imam Ghazali masuk surga? Ya, nggak ada yang bisa menjamin itu ya. Mudah-mudahan beliau ahli surga. Ya, mudah-mudahan beliau ahli surga. Tapi nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu hanya Allah lewat Rasulullah gitu kan. Nah, Rasul hanya menyebut 10 sahabat yang ahli surga itu. Ya. Ilmunya Imam Al-Ghazali ini luar biasa itu. Apalagi bagi pendukungnya. Sampai-sampai para pendukungnya itu menyatakan law kana ba'da Rasulillah Rasul atau Nabi lakana Ghazali. Jika saja setelah Rasulullah itu ada seorang Nabi, pasti yang Allah pilih Al-Ghazali itu. Kadal ihya yakuna kufran. Ya, kadal ihya yakuna Qur'anan. Hampir saja kitab Ihya itu serupa dengan Al-Qur'an. Itu bagi pendukung-pendukung Imam Al-Ghazali dan memang luar biasa ilmunya itu. Mudah-mudahan Allah yarhamhu beliau masuk surga. Tapi kalau dijamin nggak ada yang menjaminnya. Nggak ada yang bisa menjamin beliau ahli surga. Seperti yang saya katakan tadi, jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh kita zalimi kalau tidak mengancam nyawa kita. Jadi selama tidak mengancam nyawa kita, kita nggak boleh menzaliminya. Mau apapun itu, semut, mau lalat, mau apa, termasuk kucing, selama tidak mengancam nyawa kita, kita tidak boleh menzaliminya. Kalau kita yakin tidak mengancam kita, biarkan dia hidup. Tapi kalau kita yakin ini sedang berkembang sekarang penyakit dan penyakit itu dibawa oleh nyamuk dan nyamuk, nah itu ya apa boleh buat, nyamuk itu harus kita bunuh itu. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan berarti kita tidak boleh membunuh nyamuk. Salah satu rahmatan lil alamin itu kita bunuh nyamuk supaya nyawa manusia bisa terselamatkan itu. Ya itu. Rahmatan lil alamin bukan berarti kita tidak boleh membunuh manusia itu. Nah kalau ada manusia memerangi kita, piraku orang tercicing wae. Maka kita berhak juga untuk membela diri dan terpaksa harus membunuh orang lain yang memerangi kita. Pertama, saya ingin menanggapi pertanyaan Ibu tadi. Kewajiban kita itu, Bu, yang akan dituntut oleh Allah itu pada saat kita menentukan pilihan. Jadi pada saat kita sekarang menentukan pilihan, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Kenapa milih si eta? Kunon temilih si itu. Nah itu kita akan diminta. Jadi saat kita menentukan pilihan itu kita yakin inilah yang terbaik. Itu yang Allah akan nilai. Bagaimana kalau yang kita pilih, yang kita yakini terbaik itu di kemudian hari ngaco? Kita nggak akan dituntut oleh Allah. Jangankan sekian tahun lagi kemudian ngaco, yang baik pagi ini belum tentu sore nanti masih baik. Dan kita nggak tahu itu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi yang Allah tuntut dari kita itu saat kita menentukan pilihan. Nah ketika sekarang pilihan kita itu ternyata ngaco, kita harus punya tanggung jawab untuk meluruskan. Membenarkan, salah kamu salah, keliru. Sama dengan tadi sholat, saya menganggap itu sholat berjamaah itu adalah miniatur dari kehidupan bermasyarakat bernegara. Pilih imam yang terbaik. Ternyata si imamnya salah bacaan nana. Betulkan. Subhanallah, kan itu. Betulkan.
Dan si imam harus mau dikoreksi. Lamun imamna terus bandel ngotot gitu, nggak mau dikoreksi. Geus pugu salah main teh karek sarakat geus atahiyat. Semua sudah ribut, subhanallah, subhanallah, anggar we. Kekeh, mana dina hate malah ngomong kumaha aing. Cek saya tahiyat sia sarerea. Ah, tong dipilih deui imam eta, ganti imamna. Itu. Jangan dipilih lagi imam itu. Jadi selama imam itu berbuat baik, kita harus mendukung dan harus taat. Tapi kalau imam itu salah, perbaiki, betulkan. Tapi kalau si imam itu kekeh tidak mau juga memperbaiki diri, ya harus diganti imamnya. Gak mungkin harus kita korbankan jamaah gara-gara mempertahankan seorang imam yang salah. Kudu diganti, gitu tah. Ganti ulah dipilih dia atau imamnya. Nah itu. Tapi berdosakah kita karena akhirnya memilih imam yang salah? Tidak. Karena yang akan dinilai oleh Allah saat kita menentukan pilihan. Kita nggak dituntut oleh Allah dari ketidakmampuan kita untuk mengetahui. Pan kieu Bu, saya ambil contoh lah sekarang. Ibu yakin, jangan ibulah. Ada seorang wanita yakin ini calon suami yang terbaik dari semua calon yang ada. Ada 8 hari tata calon deh. Ini yang terbaik. Bener terbaik kersa bulan 2 bulanan. Di bulan kelima geus katingali sifat asli ngaco geuning. Nah itu. Cerai? Jangan dulu cerai. Perbaiki. Perbaiki dulu. Ulah main cerai-cerai wae. Perbaiki. Lebih baik memperbaiki yang ada daripada harus berpikir mengganti yang baru yang belum tentu juga baik. Perbaiki dulu. Terus diomehan harese pisan. Terus ganti lah. Ganti salah milih eta salah istikharoh saya teh salah ganti we gitulah. Nah, maka kenapa dibenarkan cerai itu gitu. Karena ternyata ibu salah dalam memilih imam. Tapi dosakah ibu memilih dia? Tidak dosa. Pan waktu ibu menetapkan ini yang terbaik dari 8 calon teh. Sudah dipertimbangkan, mengingat, memperhatikan segala rupa nanti segala rupa itu sampai memutuskan tadi yang terbaik. Tapi si horeng gening gitu. Nah, itu perbaiki dulu. Nah, mun geus hararese wae itu bisa diperbaiki. Karek diganti lah gitu ya. Saya kira itu ya Bu ya, Bapak, saya kira. Nah, kalau sudah saya izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terutama untuk keselamatan kita dan keselamatan negeri ini ya, mudah-mudahan semua berjalan baik ya. Dan pesta demokrasi betul-betul jurdil karena tidak ingin kita nanti yang menang itu yang curang. Kalau yang menang yang curang, saya jamin pasti yakin negeri ini nggak akan pernah diberkahi dan diridai Allah. Karena kenapa? Dia bukan orang yang berhak untuk memimpin itu. Menang teh pedah licik. Maka kita doakanlah yang sudah berbuat curang mudah-mudahan sadar dan bertobat. Yang berniat berbuat curang mudah-mudahan segera mengurungkan niatnya. Lamun kekeh yang curang-curang keneh wae, ya segeralah Allah memberikan pelajaran pada yang bersangkutan demi keselamatan 280 juta rakyat ini. Dan secara khusus kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka dan memberikan kekuatan dan memenangkan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin minal yahudil ghasibin wa minas salibin al haqidin wa min sa'iri a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma inna alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma jma' qulubal muslimina fi kulli makan. Allahumma wahhidis sufufan muslimin wa sabbit aqdamahum wa anzilis sakinata fi qulubihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.